Nama saya Sintadi Prasasti, saya staf di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Uh, Jabatan saya analis pelestarian cagar budaya. Oke. Boleh diceritakan bagaimana sejarah Candi Sambisari sendiri? Jadi Candi Sambisari ini merupakan temuan dari yang baru muncul di abad 20 ya. Jadi kalau kita bicara tentang candi-candi di Indonesia itu sebenarnya banyak candi-candi di Jawa khususnya ditemukan jauh sebelum abad 20. Sementara kalau Candi Sambisari unik karena dia ditemukan sendiri oleh masyarakat Indonesia. Jadi data awalnya juga dari masyarakat Indonesia karena candi ini ditemukan tahun 1966. Ketika seorang petani bernama Arjo Winaryo itu sedang menggali atau mengolah tanah, guna cangkurnya membentur batuan bukit. Nah, dari situ dia melaporkan kepada lembaga, waktu itu namanya masih belum BPK ya, masih karena tahun 60-an. Nah, laporan itu ditindaklanjuti dengan ekskavasi. Jadi tahun 67 dilakukan ekskavasi yang melibatkan mahasiswa arkeologi dari fakultas sekarang UGM itu, kalau dulu bukan UGM ya. Nah, proses ekskavasi itu berlangsung cukup lama ya, karena waktu itu sifatnya rutin, jadi dia tidak memiliki anggaran yang cukup, jadi hanya sebatas mana yang bisa digali terlebih dahulu seperti itu. Nah, proses penggalian ini juga berlangsung cukup lama sampai dengan tahun 70-an, 1974 kalau bisa. Jadi tadi setelah ditemukan digali, tapi belum langsung gimana ya? Belum langsung jadi. Ya, jadi begini, candi itu ketika ditemukan posisinya adalah dia terpendam lahan tanah ya. Nah, dari hasil temuan memang kalau melihat foto-foto lamanya, posisinya itu masih utuh, memang masih utuh berdirinya. Oh, ini berdirinya bangunan ini seperti ini loh. Tapi dia posisi sudah mau runtuh, diterjang oleh lahar dingin tadi, gitu. Jadi dia terpendam dan posisinya itu terhimpit oleh tanah-tanah tadi kan, jadinya memang dia pertama kali ditemukan, pastinya tidak semua candi itu bisa langsung dibugar seperti yang sekarang gitu. Jadi dia harus melalui banyak proses gitu. Yaitu salah satunya yang pertama adalah ekskavasi. Jadi ketika ada temuan itu pasti kita melakukan namanya ekskavasi penyelamatan. Jadi dicek dulu dibuat kotak-kotak galian. Ini kira-kira bagian mana saja sih, sampai mana sih struktur bangunan itu berdiri. Nah, proses ekskavasi pada tahun itu karena dengan peralatan yang relatif tidak begitu canggih seperti sekarang, maka prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Apalagi tenaga yang dilibatkan juga belum banyak, jadi hanya melibatkan mahasiswa dan lembaga waktu itu yang pegawainya juga belum banyak. Ada hal unik tentang Candi Sambisari yang bisa disebarkan ke masyarakat luas gitu. Kalau keunikan, saya kira ini ya, dengan posisinya dia yang terpendam 6,5 meter itu sudah menunjukkan keunikan. Artinya kondisi geografis pada abad 89 atau ketika candi itu dibangun itu tidak sama dengan sekarang. Jadi posisi candinya kan mau di bawah. Berarti secara logika berarti daerah situ dulu tidak setinggi sekarang. Nah, jadi pemukiman masa Mataram Hindu waktu itu, Mataram kuno waktu itu ya posisinya ya di posisi dataran Sambisari yang sekarang. Nah, Candi Sambisari itu kan sebenarnya posisi terpendam bukan hanya Sambisari. Nanti kalau mbaknya akan pernah berkunjung ke Candi Kedulan, itu juga sama, posisinya terpendam dan bentuknya sama persis dengan Sambisari gitu. Jadi keunikannya ya karena dia terpendam itu yang menunjukkan bahwasanya kondisi geografisnya beda antara abad 8 dengan abad 20 yang sekarang gitu. Baik, selanjutnya apakah Candi Sambisari ini kayak punya kisah unik gitu di baliknya yang bisa menarik wisatawan biar datang? Kalau yang data yang kami miliki ya hanya bagaimana kisah ditemukannya itu ya. Jadi bagaimana ketika ada proses pengolahan sawah, kemudian dia cangkulnya itu membentur batu dan oh ini ternyata adalah reruntuhan candi gitu. Jadi ini kisah yang uniknya di situ. Kemudian kami mendapati bahwasanya oh candinya terpendam sekian meter. Nah, gitu kisah uniknya di situ. Memang ada beberapa candi, beberapa temuan yang sifatnya juga hampir sama karena ini bukan hampir sama tapi temuannya itu candinya sudah runtuh dan
lahannya sudah diolah warga itu ada beberapa, tetapi kalau yang bisa kami katakan karena dia terpendam cukup dalam ke tanah, itu kita katakan relatif itu karena dia kan tidak tersentuh tangan manusia cukup lama, hanya dia rusak karena lahar dingin tadi gitu. Jadi ketika lahar itu menghantam seluruh wilayah pemukiman itu, akhirnya candi itu terpendam gitu. Nah, itu akan berbeda dengan candi-candi di permukaan seperti kita bicara Prambanan, misalnya Kalasan misalnya. Itu kan dia ditemukan di atas permukaan sekarang. Sama ya. Jadi abad ketika dia berdiri dengan sekarang itu relatif tidak jauh berbeda gitu loh, Mbak. Jadi nggak sampai oh ternyata dulu ya dia itu kemungkinan tingginya ya mungkin dia tinggi dibanding jalan yang dulu, tapi tidak sedalam atau tidak sedramatis Sambisari lah yang terpendam sampai sekian tahun itu. Sampai sekian meter dong. Ya, pertanyaan sih kayak apakah ada pesan atau kesan untuk anak-anak sekarang yang kayak belum tahu banyak warisan kebudayaan seperti Candi Sambisari? Ya. Generasi muda memang harus bisa memaknai bahwasanya nenek moyang kita dari masa purbakala itu sebenarnya sudah memiliki etos kerja, teknologi yang bagus untuk membangun sebuah bangunan. Jadi ini menjadi catatan ya. Jadi bagaimana mereka mendirikan sebuah bangunan itu ada tekniknya, ada caranya, dan itu sudah dimiliki oleh nenek moyang kita dari zaman dulu. Itu yang harus kita pahami, kita pelajari bahwasanya dulu berarti nenek moyang kita itu tidak mungkin tidak sebodoh ini, tidak serendah atau sebodoh yang ditanamkan oleh kolonial Belanda ya. Jadi kalau kita belajar sejarah kan kita memang dijajah Belanda cukup lama. Di situ muncul rasa inferior, rasa orang asing itu lebih wah dari kita. Padahal tidak. Kita Sambisari membuktikan bahwasanya masyarakat kita pada abad 8, 9, 10 itu sudah berkembang sangat pesat. Mereka mampu membangun sebuah bangunan yang cukup bagus, yang sudah dilengkapi dengan pagar dan perwara dan sebagainya, yang menunjukkan bahwasanya masyarakat kita itu sebenarnya sudah maju pada masa itu. Begitu. Jadi selain Candi Sambisari, apakah ada relief atau arca yang ditemukan di kompleks candi tersebut? Iya, jadi gini, kalau di Candi Sambisari itu memang keunikannya tadi sebenarnya adalah kita menemukan sebuah struktur bangunan candi yang relatif masih utuh. Jadi itu untuk pertama kalinya ya kita bisa menemukan sebuah candi yang masih utuh, karena berdasarkan banyak catatan sejarah dari masa Hindia Belanda itu candi-candi itu kan sudah runtuh. Jadi laporan-laporan abad 19, 20 ketika masuk itu kita membacanya adalah sebuah kuil yang telah runtuh, sebuah kuil yang sudah bobrok kayak gitu ya. Itu sering sekali muncul di dalam laporan-laporan Belanda. Namun di Candi Sambisari kita menemukan sebuah bangunan yang masih utuh, hanya karena memang dia diterjang oleh lahar dingin tadi, sehingga memang secara struktur dia udah nggak stabil gitu. Jadi kalau tergeser dikit bisa jadi dia akan runtuh. Nah, di Sambisari itu kita menemukan struktur yang utuh lengkap dengan arca-arcanya. Jadi ini arah hadap candinya kan ke barat. Jadi di Candi Sambisari itu unik karena dia merupakan kita menemukan struktur bangunan candi dari abad 9 yang masih utuh. Ini berbeda dengan candi-candi lain yang kita temukan dalam keadaan sudah runtuh atau rusak. Gitu. Nah, kemudian di relung utamanya itu ada Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni itu terus di sebelah timurnya itu adalah arca Ganesha. Kemudian ada di sebelah selatan Agastya dan di sebelah utara Durga Mahesa Suramardini. Kemudian sebenarnya di bagian pintu masuknya itu ada dua tempat relung kecil, itu adalah tempatnya Arca Mahakala dan Nandiswara, itu dewa penjaga pintu istilahnya ya kalau di tempat Hindu. Nah, keberadaan arca-arca yang utuh itu menunjukkan ini panteon Hindu juga masih komplit di situ. Gitu. Hanya saja Arca Mahakala dan Nandiswaranya hilang tahun 1904. Jadi waktu masih proses penggalian dan ekskavasi ya waktu itu artinya hilang, jadi nggak bisa dipajang. Gitu. Baik Ibu Sinta, mungkin segitu dulu. Semoga informasi yang Ibu Sinta berikan memberikan banyak pelajaran untuk saya maupun teman-teman di luar sana. Ya, terima kasih juga buat Mas dan Mbak yang masih mau untuk menggali bangunan-bangunan purbakala sebagai salah satu bagian dari tugas. Dimana kunjungan dari Mbak ini akan membangkitkan semangat dari generasi muda. Kita punya candi di sana, kita punya simbol masa lalu yang berharga.